Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Tarjih Menjawab. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga mampu untuk melaksanakan segala ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Amin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan sebuah tema yang tidak kalah menariknya dari tema-tema sebelumnya, yakni Palestina adalah kita. Bersama saya Ma'rifah Saifullah dan narasumber kita Ustadzah Abidah Ummu Azizah, SPD MPD. Beliau merupakan anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustadzah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ma'rifah kabarnya baik? Alhamdulillah, seperti yang terlihat ya Ustadzah. Alhamdulillah Ustadzah, tema kita kali ini adalah Palestina untuk kita. Jika kita melihat dari laporan salah satu media di Timur Tengah, Ustadzah, Al Jazeera, bahwa per Maret 2024 ini sudah ada sekitar 31.000 korban jiwa dalam tragedi genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Nah, akan tetapi mungkin karena saking lamanya ya Ustadzah, sudah berlangsung sekitar 4 bulanan sejak bulan Oktober itu, ternyata saudara-saudara muslim kita di Indonesia itu sudah banyak yang mulai lelah untuk memberikan dukungan. Jadi semangatnya untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita di Palestina itu sudah mulai meredup. Pertanyaan saya, Ustadzah, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan kembali rasa simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita di Palestina? Baik, pertanyaan yang menarik Ustadzah Ma'rifah, membahas tentang bagaimana cara kita menumbuhkan simpati atau empati kita kepada saudara kita di Palestina. Itu berarti kita akan membahas mendalam tentang keimanan. Karena sebagai seorang muslim, hal yang paling mendasari mengapa kok kita peduli dengan Palestina itu ya karena keimanan. Masalah kemudian kemanusiaan itu adalah cabang keimanan. Bagaimana kita melihat kok ada genosida kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan pun kita nggak tega. Ini kepada manusia begitu. Itu semua adalah cabang keimanan. Kalau iman kita benar ya insya Allah semua akan baik-baik saja. Tapi memang ada teori tentang desensitivitas. Jadi desensitivitas atau desensitivity itu adalah fenomena ketika seorang manusia dia dipaparkan secara intensif tentang hal-hal yang bagi dia awalnya tabu atau bagi dia itu adalah hal-hal yang agak sedikit kurang familiar di matanya, maka nanti lama-kelamaan ketika itu terjadi secara long term, durasinya lama-lama dia akan menormalisasi hal tersebut. Contoh kasus dalam masalah Palestina ini, karena kita dipaparkan secara terus-menerus tentang genosida yang dilakukan oleh Israel gitu ya kepada Palestina, awalnya kita sedih, kayak wah bagaimana ini, nangis, nggak doyan makan dan seterusnya. Tapi ya lama-kelamaan akhirnya kita merasa sebuah hal yang lumrah ya seperti itu. Lama-lama humanitas kita, rasa kemanusiaan berkurang. Tapi buat saya, desensitivity nggak akan terjadi kalau kita punya kacamata keimanan yang baik, kita punya rasa keimanan yang baik. Tapi memang untuk memupuk keimanan ini mesti kita tamrin, kita mesti latih gitu. Bagaimana caranya? Ya pertama kita mesti jangan pernah berhenti untuk bersuara. Itu bersuara di sosial media, bahkan bersuara di kehidupan sehari-hari. Kita singgung aja, masukkan aja dia ke diskusi-diskusi ilmiah begitu. Kemudian yang kedua, kita kalau punya harta yang berlebih ikut donasi. Yang ketiga, kalau memang ada aksi-aksi seperti misalnya kemarin di 0 km ya kalau di Jogja, misalkan memang ada waktu yang berlebih, luang, dan dirasa tidak ada ikhtilat yang terlalu parah, ya kita ikut saja. Karena itu nanti akan diliput oleh media dan akan dilihat oleh dunia global. Kemudian yang keempat, ada juga kita harus mengedukasi, terutama yang sudah pada punya anak nih. Nah, diedukasi anak-anaknya. Kalau kita sebagai seorang pengajar,
diajak bicara anak-anak itu. Karena sejauh ini ya literasi masalah Palestina meskipun sudah digembor-gemborkan juga masih ada gitu yang nggak paham tentang kondisi di sana. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang penceramah terkenal loh itu membahas katanya Palestina aman-aman saja. Loh, gimana literasinya berarti kurang itu kan. Terus kemudian yang berikutnya ya kita nggak boleh putus dalam berdoa. Itu yang paling menjadi doa mujarab kita. Dan juga ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan dengan cara menghindari pembelian produk-produk yang berafiliasi langsung ataupun yang tidak langsung dengan Israel gitu. Begitu, Ustazah Ma'rifah. Oke, baik Ustazah. Kemudian muncul pertanyaan lagi nih Ustazah, ketika kita sudah melakukan berbagai upaya tadi ya untuk menimbulkan simpati sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, lalu ada yang bilang kalau misalkan mendukung Palestina, kemudian kita menentang Israel, lalu kita sama aja dong seperti Nazi yang dulu menyerang Israel, jadi dianggap antisemit begitu saja. Nah, lalu bagaimana cara kita agar kita tetap membela Palestina tapi tidak dituduh sebagai antisemit itu bagaimana? Oke, dijawab sekarang nih. Oke, sepertinya kita jeda dulu ya, Saudara. Oke, baik. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih setia dengan kami dalam acara Tarjih Menjawab. Baik, kita akan melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, yakni Ustazah, ketika kita membela Palestina, ada pihak-pihak yang menuduh kita sebagai antisemit. Lalu apa bedanya kita dengan Nazi pada zaman dahulu? Nah, begitu bagaimana respon kita untuk menanggapi hal tersebut, Ustazah? Baik, itu memang sebuah diskusi yang terus bergulir sejak dulu, bahkan ketika awal-awal aneksasi Israel terhadap Palestina. Tapi sekarang saya pikir netizen sudah lebih jauh pintar ya. Membahas masalah antisemit itu ada dua sudut pandang yang bisa saya ketengahkan. Tapi memang sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut, ini pembahasan yang sangat panjang, Ustazah Ma'rifah. Bisa mungkin sampai 4 SKS ya. Gitu. Nah, tapi kita coba rangkum sedikit saja. Antisemit itu, sebenarnya kita ketika membahas semit itu tidak hanya berafiliasi pada bangsa Yahudi. Orang-orang selalu berpikir Semit hanya Yahudi. Padahal Semit itu juga mencakup bangsa Arab, juga mencakup bangsa Amon, kemudian ada bangsa Yahudi sendiri, ada juga Aram, Assyria, dan seterusnya. Artinya menabrakkan orang-orang yang pro-Palestine, kemudian dikatakan sebagai antisemit. Dengan kata lain, orang-orang yang pro-Israel juga antisemit. Karena Palestina itu, dia masih ada turunan bangsa Arab. Sementara Arab adalah Semit. Begitu. Awalnya memang bangsa Semit ini, dia dari Asia Minor ya, baru kemudian dia menyebar ke daerah utara, timur, selatan, sampai akhirnya ke Palestina. Makanya kemudian dikatakan sampai muncul istilah antisemit itu dari situ. Tapi di sisi yang lain, ada juga yang mengatakan begini, oh enggak, antisemit itu hanya untuk Yahudi memang, karena kaitannya dengan Sem bin Nuh. Itu diambil dari kitab Kejadian memang. Jadi Sem bin Nuh itu turunannya Nabi Nuh alaihissalam, yang memang turunannya dia ini nanti adalah jatuhnya ke Yahudi. Sementara kalau bangsa Palestina itu lebih kepada Ham bin Nuh. Dengan kata lain, dengan kata lain, saya bisa katakan orang-orang yang pro dengan Palestine kalau dikatakan sebagai antisemit, oke. Tapi orang-orang yang pro Israel boleh dong saya katakan sebagai anti-Ham, Ham bin Nuh, gitu kan? Nah itu terlepas bagaimana, ya itu pasti ada kaitannya dengan kejadian yang dilakukan oleh Nazi kepada Yahudi sendiri gitu ya. Tapi bahwa memang benar adanya orang-orang yang disangka sebagai antisemit hari ini. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak dikatakan sebagai antisemit yang terkesan subjektif? Satu, fokus kepada narasi besar bahwa yang dilakukan oleh Israel itu kepada Palestina itu sudah melanggar
bahkan hukum internasional. Dan yang dilakukan itu adalah bentuk daripada pelanggaran HAM. Jangan sekali-kali kita mengangkat pembahasan tentang personality mereka sebagai seorang Yahudi. Oh, pantes nih Israel kayak gitu. Yahudi aja zaman Nabi Musa begitu. Pantesan sekarang begini. Nah, jangan. Itulah yang kemudian boleh, itu justru yang diserang oleh Eropa atau Barat hari ini. Wah, sentimen pribadi mah, ini kan zaman dulu. Sekarang Yahudi emang sama kayak dulu. Bener juga, Yahudi sekarang ada kok yang 100% rasnya Yahudi. Mereka campuran semuanya. Ya, artinya memang kita jangan menyerang ke situ. Kita fokus kepada apa yang telah mereka lakukan. Fokus ke situ aja, itu nggak selesai permasalahannya PBB. Apalagi kita mulai mencoreng-coreng kemana-mana. Jangan sampai kita melakukan sama seperti apa yang mereka lakukan kepada kita. Seringkali gini, Mbak Arifah. Orang tuh menyerang Palestina, tapi dia mengetahui hal-hal yang trivial, yang sepele. Ya, misalnya gini, ya iyalah korbannya banyak anak-anak. Lagian di tengah peperangan kayak gini masih sempet-sempetnya hamil. Sempet rame. Iya, rame banget itu. Lagian macam-macam, diserang dari sisi kanan, sisi kiri. Perang kok masih sempet-sempetnya nikah. Itu kalau dalam teori dikatakan sebagai hukum trivial Parkinson. Jadi orang sering banget difokuskan pada hal-hal yang sepele karena dia tidak sanggup menyelesaikan hal-hal besar. Nah, kita masalah kaum Yahudi yang seperti itu di masa Nabi betul penting itu. Tapi saat ini itu bukan menjadi konsentrasi kita. Agar kita tidak diserang dari sisi itu. Karena ini murni bukan masalah sentimen kita terhadap Yahudi, bukan. Memang yang dilakukan itu di mata semua agama, di mata semua komunitas dan juga bangsa itu adalah sebuah pelanggaran berat. Gitu. Itu aja satu. Jadi untuk menghindari kita dikatakan sebagai antisemit. Jadi difokuskan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Betul. Siap. Terima kasih Ustadzah, jawabannya sangat komprehensif. Kemudian karena tadi Ustadzah bilang ini termasuk permasalahan yang sangat kompleks ya Ustadzah. Lalu bagaimana mengatasi konflik ini berakhirnya, bukan konflik ya, genosida ya Ustadzah berarti artinya. Bukan konflik. Bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menangani ini gitu. Karena kalau tidak segera ditangani pasti akan semakin menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan di mana-mana gitu Ustadzah. Apakah dengan isu khilafah misalnya, karena ada yang sempat mengusulkan begitu, memang Islam itu harus bersatu membentuk suatu khilafah begitu, bagaimana Ustadzah? Ya, khilafah ya. Gimana itu ya? Konsep khilafah itu menjadi solusi dari genosida ini. Saya pikir adalah sebuah solusi yang tidak solutif buat saya ya. Karena memang konsep khilafah sendiri masih debatable. Apalagi mau dibuat sebuah solusi begitu. Nah, kalau misalnya membahas khilafah, berarti itu kita harus merujuk bagaimana presidennya khilafah di masa lalu. Sebagaimana kita ketahui, ketika kekhalifahan Abbasiyah itu bisa jadi rujukan kita. Apakah benar kekhilafahan itu bisa menjadi jawaban? Nah sebentar Ustadzah, sebelum kita lanjutkan, ini masih seru sekali pembahasannya. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Tarjih Menjawab dengan tema Palestina adalah kita. Baik Ustadzah, kita akan melanjutkan tadi apakah khilafah itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menghentikan genosida yang terjadi di Palestina? Baik, pertanyaan yang sangat bagus karena memang sudah berkali-kali dilontarkan dan juga sempat diangkat sudah Arifah di santaicendeki.com. Iya. Dan saya juga banyak melihat ke arah sana untuk masalah ini. Jadi membahas tentang khilafah itu maka kita tidak bisa lepas daripada kejadian di masa lalu saat khilafah masih diterapkan. Misalnya ketika Yerusalem disebut oleh tentara atau pasukan salib tahun 1099. Tahun 1099 itu kan berarti kekhalifahan Abbasiyah masih berdiri kan di Baghdad. Iya. Tapi bedanya memang
mereka itu cuman simbolik saja karena yang menguasai sudah banyak Bani Turki Saljuknya. Tapi kita lihat saat itu bahwa yang terjadi ada beberapa kasus-kasus internal di antara mereka yang saling berebut kekuasaan. Contoh satu aja, waktu pasukan salib itu mengepung kota Nicacea. Nah, saat itu tahun 1097, berarti 2 tahun sebelum secara resmi Yerusalem direbut oleh pasukan salib. Saat itu, ketika pasukan salib itu masuk ke kota Nicacea lagi dipimpin oleh namanya Kirlich Aslam atau siapa gitu. Nah, saat itu malah pemimpin Nicacea sendiri itu lagi berebut kekuasaan oleh pasukan Turki Muslim, sesama Muslim kan berarti. Artinya konsentrasi mereka itu sudah terpecah. Dan itu tidak hanya terjadi di kota Nicacea, tapi juga di kota-kota yang lain. Saat itu Kirlich mau merebut kalau nggak salah negara Malatya. Nah, belum lagi nanti yang lain. Sudah ada konflik-konflik internal yang sebenarnya itu nggak cuma terjadi di kurun terakhir Kekhalifahan Abbasiyah ya, sudah sejak awal. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa khilafah adalah solusi yang solutif. Tidak bisa. Selama kemudian mental kita belum diperbaiki sebagai seorang muslim, kesatuan kita belum diperbaiki, kemudian tujuan kehidupan kita belum diperbaiki, mau itu konsepnya khilafah mau non khilafah sama aja tuh kayak gitu. Maka yang kita fokuskan harus memperbaiki kesatuan kita dan mental kita sebagai seorang muslim, baru kita membahas tentang pembebasan Palestina. Begitu. Mungkin sebagai rakyat biasa ya, sebagai umat muslim biasa yang kalau secara pengaruh tidak terlalu berpengaruh sebenarnya Ustazah, tapi ada langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan seperti yang tadi disinggung di awal, misalnya dengan salah satunya tentang boikot, memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel begitu. Nah, menurut Ustazah bagaimana tentang memboikotan ini gitu? Iya. Boikot. Jadi kalau saya mungkin lebih cenderung tidak sampai pada tahap boikot karena memang produk-produk yang terafiliasi oleh Israel dan juga para dedengkotnya itu cukup sulit dihindari ya, Usmarifah. Karena memang mereka itu produk-produk keseharian. Dan banyak sekali ya Ustazah. Iya, betul. Sampai masalah, mohon maaf, kotoran gigi aja itu yang membersihkan ya mereka gitu. Apalagi untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Artinya mungkin lebih tepat kita mengurangi intensitas penggunaannya dan kita bisa beralih pada hal-hal alternatif lainnya. Kalau kita lihat di Instagramnya Risalah Ammar itu, saya sedikit srek lah dengan tahapan-tahapan yang dia sajikan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam boikot. Pertama, ini yang paling mudah sebenarnya. Ketika kita memboikot perusahaan-perusahaan yang memang dia nyata mendukung genosida, pabriknya, perusahaannya juga ada di Israel. Nah, misalnya apa itu Ustazah? Misalnya seperti kurma. Kurma-kurma yang sudah ada listnya kan itu, apa saja yang memang dia tumbuhnya di tanah jajahannya Israel atas Palestina. Nah, itu bisa kita hindari. Dan bahkan kalau bisa jangan sama sekali, karena alternatif sekarang banyak Usmarifah kalau kurma, ya kan? Ada kurma Tunis dan seterusnya. Waduh, ini harusnya endorsement masuk ya. Nah, yang kedua, ini perusahaan, ini pabrik nggak ada di Israelnya. Cuman anak perusahaannya itu banyak ngasih saham ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Israel. Gitu. Kalau seperti itu juga bisa kita katakan ya janganlah, apalagi ternyata si perusahaan itu secara jelas dia menyampaikan kalau dia pro dengan Israel, dan itu makanya kita kan sekarang ada BDS, ada website BDS, website boycott, ada website apalagi sanction dan seterusnya kan. Nah, itu kita bisa cek di situ. Atau yang ketiga, kita bisa juga menemukan perusahaannya itu mungkin dia secara realnya nggak punya sama sekali modal, dalam artian perusahaannya ndak ada, produknya ndak ada, tapi dia memang tugasnya itu ngasih modal ke setiap perusahaan-perusahaan.
Salah satunya adalah perusahaan senjata, kemudian perusahaan militer dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kemudian dia salah satu sahamnya dia juga nyabang ke Indonesia, walaupun cuma sekian persen gitu ya. Kecil lah. Nah, itu juga bisa dihindari, tapi itu udah sampai tahap yang lebih ketat lagi sih. Tapi intinya dari semua itu, tahapan-tahapan ada 5 kalau nggak salah, bisa dicek nanti di Instagramnya itu. Intinya kita bisa memberikan versi terbaik kita dalam membela Palestina, dimulai dari hal-hal terkecil. Apa yang sanggup dilakukan, apa yang bisa cari alternatifnya kita lakukan, gitu Ustazah. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya yang luar biasa ya pemirsa. Dengan penjelasan di pertanyaan terakhir tadi, menandakan telah berakhir diskusi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Abidah Ummu Azizah atas pemaparan yang telah diberikan. Semoga kita bisa menjadi salah satu Muslim yang tetap bersimpati kepada Palestina dan bisa memberikan dukungan terbaik kita kepada saudara-saudara kita di sana. Amin. Baik pemirsa, saya Ma'rifah Saifullah dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus saksikan tayangan-tayangan resmi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di channel Tarjih. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.